Kalau bicara Paris, pasti langsung terbayang Menara Eiffel, ikon kota yang wajib jadi latar foto siapapun yang berkunjung. Menara ini bukan cuma simbol cinta dan keindahan, tapi juga menyimpan rahasia sains yang jarang diketahui. Bayangkan, menara besi raksasa ini ternyata bisa bertambah tinggi. Iya, benar. Setiap tahun Menara Eiffel bisa memanjang beberapa sentimeter, lalu kembali ke ukuran semula. Fenomena ini terjadi alami, tanpa mesin atau alat khusus. Ini bukan sulap, tapi hasil kecerdasan Gustave Eiffel memahami sifat material besi. Menara ini bukan sekadar tumpukan besi, tapi struktur yang hidup dan beradaptasi dengan alam. Setiap musim menara ini seperti bernapas mengikuti irama suhu Paris. Jadi, di balik kemegahannya, Eiffel adalah mahakarya teknik yang punya cerita sains luar biasa. Kita akan bongkar rahasia menara ini, dari kelahirannya yang penuh drama, sampai keajaiban fisika yang membuatnya bisa tumbuh setiap musim panas. Siap untuk mengungkap rahasianya? Karena Menara Eiffel bukan hanya indah, tapi juga penuh kejutan ilmiah. Mari kita mulai perjalanan ini dan lihat bagaimana menara ini bisa berubah setiap tahun. Siap-siap kagum dengan keajaiban teknik dan sains di balik ikon Paris ini. Menara Eiffel, lebih dari sekadar besi, dia adalah keajaiban yang hidup. Yuk, kita telusuri kisahnya. Rahasia menara ini akan membuatmu melihat Paris dengan cara yang berbeda. Menara Eiffel lahir dari Exposition Universelle 1849, perayaan 100 tahun Revolusi Prancis. Panitia ingin gerbang spektakuler, lalu mengadakan sayembara desain. Dari ratusan ide, desain Gustave Eiffel, menara besi setinggi 300 meter terpilih. Di zamannya, ide ini dianggap gila dan menuai protes keras dari seniman Paris. Mereka menyebutnya monster besi yang merusak keindahan kota. Tapi pembangunan tetap berjalan, melibatkan ratusan pekerja dan lebih dari 18.000 potongan besi. Hebatnya, hanya satu korban jiwa selama konstruksi, sangat luar biasa untuk proyek sebesar ini. Saat selesai, Eiffel jadi bangunan tertinggi di dunia dan langsung jadi magnet wisata. Namun kontraknya hanya mengizinkan menara berdiri 20 tahun. Setelah itu, Eiffel harus dibongkar dan dijual sebagai besi tua. Tahun 1929, nasib menara ini benar-benar di ujung tanduk. Siapa sangka, ikon Paris ini hampir saja lenyap dari peta. Tapi takdir berkata lain, ada kejutan yang menyelamatkannya. Menara Eiffel hampir jadi rongsokan, tapi justru menemukan alasan baru untuk bertahan. Inilah awal babak baru dalam sejarah menara besi ini. Bagaimana menara ini bisa selamat? Rahasianya ada di bab berikutnya. Menjelang pembongkaran, Gustave Eiffel mencari cara menyelamatkan menaranya. Ia sadar, keindahan saja tak cukup, menara harus punya fungsi baru. Di awal abad ke-20, radio mulai berkembang dan butuh antena tinggi. Eiffel menawarkan menaranya sebagai laboratorium sains dan antena raksasa. Militer Prancis pun memasang antena di puncaknya. Hasilnya luar biasa, sinyal radio dari Eiffel bisa menjangkau ratusan kilometer. Menara ini jadi alat komunikasi vital, terutama untuk militer. Rencana pembongkaran dibatalkan. Eiffel kini punya nilai strategis. Saat Perang Dunia A, menara ini bahkan digunakan untuk menyadap komunikasi musuh. Menara Eiffel selamat bukan karena keindahan, tapi karena kegunaannya di era teknologi baru. Dari besi tua, menara ini berubah jadi pusat inovasi. Siapa sangka, radio jadi penyelamat menara yang hampir dilupakan. Eiffel membuktikan, inovasi bisa mengubah nasib. Menara ini pun resmi jadi yang tak terpisahkan dari Paris. Dan kisah keajaiban sainsnya baru saja dimulai. Setelah selamat, Menara Eiffel terus berdiri kokoh. Tapi diam-diam, ia punya kebiasaan unik. Setiap musim panas, menara ini tumbuh hingga 15 cm karena panas matahari. Fenomena ini nyata dan bisa diukur secara ilmiah. Ribuan ton besi memanjangnya karena perubahan suhu. Saat musim dingin tiba, menara menyusut kembali ke ukuran semula.
Sisi yang terkena matahari memuai lebih cepat, membuat puncak menara sedikit miring mengikuti arah matahari. Gerakannya pelan, tetapi nyata jika diukur dengan alat presisi. Menara ini seperti menari perlahan mengikuti irama musim. Setiap tahun siklus memanjang dan menyusut ini terus berulang. Menara Eiffel bukan benda mati. Ia selalu bergerak, merespons lingkungan. Inilah bukti bahwa sains bisa membuat bangunan hidup. Sebuah pertunjukan fisika yang terjadi setiap hari di jantung Paris. Menara ini benar-benar luar biasa, bukan? Siapa sangka, keajaiban sains tersembunyi di balik ikon kota ini. Kok bisa besi bertambah panjang karena panas? Jawabannya, pemuaian termal. Semua benda tersusun dari atom yang selalu bergetar. Saat besi dipanaskan, atom-atomnya bergetar lebih kencang dan saling mendorong, membuat jarak antar atom melebar. Efeknya, struktur besi memanjang, itulah pemuaian termal. Saat suhu turun, getaran melambat, atom kembali merapat dan menara menyusut. Proses ini terjadi pada hampir semua material, tapi pada logam seperti besi, efeknya sangat terasa. Gustav Eiffel sudah memperhitungkan sifat ini sejak awal. Ia merancang menara agar bisa memuai dan menyusut tanpa rusak. Struktur menara dibuat fleksibel, bukan kaku. Inilah kunci daya tahan Eiffel selama lebih dari seabad. Menara ini tidak melawan alam, tapi justru menari bersamanya. Sains sederhana, tapi efeknya luar biasa. Setiap musim, menara ini jadi laboratorium fisika raksasa di tengah kota. Pemuaian termal rahasia di balik menara yang bisa tumbuh. Bukti bahwa sains dan desain bisa berjalan beriringan. Kecerdasan Gustav Eiffel terlihat jelas dari desain menaranya. Tantangan utama, angin kencang Paris. Eiffel memilih desain kerangka kisi-kisi, bukan dinding solid. Angin bisa menembus celah-celah menara, mengurangi tekanan dan membuatnya stabil. Bentuk lengkung di dasar menara menyalurkan beban secara merata ke 4 pilar fondasi. Ini seperti atlet yang melebarkan kuda-kuda agar tetap kokoh. Sambungan besi menggunakan paku keling panas, yang saat mendingin, menarik besi makin erat. Hasilnya, struktur kaku tapi tetap fleksibel. Menara bisa bergoyang saat angin kencang atau memuai saat panas tanpa retak. Semua detail ini adalah hasil perhitungan matematis yang presisi. Eiffel membuktikan, desain cerdas bisa membuat bangunan bertahan melawan waktu dan cuaca. Menara ini bukan hanya indah, tapi juga sangat fungsional. Setiap bagian punya alasan ilmiah di balik bentuknya. Inilah rahasia kekuatan Eiffel yang sesungguhnya. Banyak yang mengira bangunan kokoh harus kaku, padahal justru fleksibilitas adalah kuncinya. Menara Eiffel dirancang untuk sedikit bergerak, seperti ranting pohon yang lentur, bukan kaku seperti ranting kering. Saat angin kencang, puncak menara bisa bergoyang beberapa sentimeter. Goyangan ini adalah cara menara melepaskan energi angin, bukan tanda kelemahan. Jika terlalu kaku, energi akan menumpuk dan bisa merusak struktur. Fleksibilitas juga penting untuk menghadapi perubahan suhu. Sambungan paku keling dan struktur kisi-kisi memberi ruang gerak saat menara memuai dan menyusut. Menara ini seperti penari balet kuat, anggun, dan lentur. Kombinasi kekuatan dan fleksibilitas membuatnya tahan lama. Gustav Eiffel membangun organisme mekanik, bukan sekadar monumen. Untuk bertahan, kadang kita memang harus bisa lentur. Menara Eiffel adalah bukti nyata prinsip ini. Hari ini, Menara Eiffel sudah berdiri lebih dari 107 tahun, jauh melampaui rencana awal. Ia telah melewati 2 perang dunia, menyaksikan perubahan zaman, dan dikunjungi ratusan juta orang. Eiffel bukan sekadar gerbang pameran atau antena, tapi ikon global dan bagian dari identitas Prancis. Perpaduan seni dan sains, keindahan dan fungsi, membuatnya diakui sebagai karya arsitektur terindah. Setiap detailnya adalah hasil perhitungan teknik yang cermat. Menara ini mengajarkan bahwa pemahaman hukum alam bisa menciptakan keajaiban. Dari era mesin uap hingga era digital, Eiffel terus relevan dan beradaptasi. Ia bukan tumpukan besi tua, tapi cerita yang terus hidup. Menara ini membuktikan karya besar bisa melintasi zaman.
Eiffel adalah simbol inovasi yang tak lekang oleh waktu. Apa pelajaran dari Menara Eiffel yang bisa tumbuh dan menari? Sains dan teknologi bukan hal membosankan, mereka sumber keajaiban dan keindahan. Menara ini adalah puisi yang ditulis dengan matematika dan fisika. Ia mengajarkan pentingnya adaptasi, baik secara fungsi maupun fisik. Awalnya hampir dihancurkan, tapi dengan inovasi, ia bertahan dan berkembang. Ide yang dulu dianggap gila, kini jadi ikon dunia. Gustav Eiffel membuktikan pengetahuan dan keyakinan bisa mengubah dunia. Lihatlah Eiffel bukan hanya sebagai objek wisata, tapi sebagai guru. Ia mengajarkan keajaiban sains, kecerdasan desain, dan pentingnya fleksibilitas. Ketika seni dan sains bersatu, hasilnya bisa abadi dan menginspirasi. Simbol kreativitas manusia yang tak terbatas.